Assalamualaikum anak-anak Ibu. Gimana nih kabar hari ininya? Liburan lebarannya gimana nih? Seru kan? THR-nya banyak? Oke, sebelum memulai agenda pelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa di sini ketua kelasnya? Gazi. Oke, Gazi boleh dipimpin. Sebelum pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Jangan tempat masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya anak-anak. Baik, Bu. Gazi, terus Natasha, Indira, Tiara, siapa namanya? Lupa. Nadia. Iya, Nadia. Hadir, Bu. Terus Asrinawati. Terus Eviva. Saida Balkis. Indana Zulfa. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Jadi sebelum itu Ibu ingin bertanya, kemarin tuh belajar tentang apa sih? Keanekaragaman hayati, Bu. Nah, karena masih ada sangkut pautnya bioteknologi dengan keanekaragam hayati nih anak-anak. Apa sih, ada yang tahu nggak sangkut pautnya tuh apa? Ya, benar. Jadi bioteknologi ini ada sangkut pautnya dengan yang namanya makhluk hidup, yaitu bioteknologi ini menggunakan mikroorganisme, yang dimana dengan menggunakan jamur, bakteri, itu kan masuk dengan kingdom Monera. Nah, seperti itu anak-anak. Sebelum memulai lebih lanjut, Ibu memperkenalkan terlebih dahulu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Izin memperkenalkan, nama Ibu Sanata Yufozia. Kalian bisa memanggil dengan sebutan Ibu Sanata. Jadi Ibu tuh di sini yang akan memandu dan mengarahkan pelajaran hari ini, karena Ibu cuma menggantikan ibu biologi kalian yang sedang berhalangan hadir. Oke, sebelum memulai lebih lanjut arti bioteknologi, kita harus tahu dong tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini itu kita mengetahui pengertian bioteknologi. Kemudian kita akan mengetahui dan memahami jenis-jenis bioteknologi. Kemudian kita menganalisis penerapan bioteknologi di berbagai bidang. Kemudian menjelaskan manfaat dan dampak bioteknologi bagi manusia dan lingkungan. Ibu next. Sebelum itu Ibu mau tanya, di sini ada yang tahu nggak apa itu bioteknologi? Nah, jadi menurut definisi kalian aja yang kalian tahu, apa ada yang udah belajar? Ada yang tahu? Pembuatan sesuatu. Pembuatan apa tuh? Apapun itu, memanfaatkan organisme yang ada. Ya, benar. Jadi bioteknologi ini berasal dari kata Yunani, yaitu bios artinya hidup, teknos artinya penerapan, dan logos artinya ilmu. Jadi bioteknologi ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu biologi dan teknologi, sehingga kita bisa mengartikan sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Benar kata Nadia yang tadi sudah disebutkan, bioteknologi ini menggunakan mikroorganisme yang membuat contohnya itu fermentasi pembuatan tempe, keju, yogurt. Kemudian jenis-jenis bioteknologi. Jenis-jenis bioteknologi itu ada dua, yaitu konvensional dan modern. Yang dimana konvensional itu digunakan sejak dari zaman dahulu, yaitu contohnya itu fermentasi. Jadi kita tuh kalau konvensional itu menggunakan fermentasi, kita tahu gitu cara pembuatan tempe, fermentasinya dari bakteri apa, terus yogurt, terus pembuatan fermentasi dari apa, terus kemudian modern. Kalau modern itu pembuat alat canggih gitu. Misalkan menggunakan rekayasa genetika. Kan tadi kalau konvensional itu dia tuh memakai mikroorganisme, jadi secara alami tanpa rekayasa genetika. Kalau modern dia memakai rekayasa genetika, jadi dia itu menggunakan alat yang ada di laboratorium. Contohnya itu pembuatan insulin gitu. Terus tanaman transgenik yang dimana tanamannya itu tahan hama gitu. Terus kemudian kita juga harus tahu dong membandingkan bioteknologi konvensional dan modern. Nah, di sini
Pertama nih, yang tadi Ibu sebutkan, kalau konvensional itu dari zaman dahulu gitu dipakainya. Kalau modern itu digunakan sejak tahun 1953. Terus kalau alatnya itu digunakan konvensional itu sederhana, kemudian kalau modern itu menggunakan alat yang canggih. Nah, prinsipnya itu kalau bioteknologi ini menggunakan metode fermentasi, kalau modern menggunakan rekayasa genetika atau teknologi reproduksi. Kemudian contohnya itu konvensional itu membuat yogurt, alkohol, tape, tempe, oncom, keju, roti. Nah, kalau modern itu pembuatan tanaman transgenik, hewan transgenik, vaksin, antibiotik, terus hormon insulin. Kesepil. Oke, jadi Ibu punya kuis nanti kalau Ibu bacakan, terus kalian ada yang tahu, Ibu bilang 1, 2, 3, tunjuk tangan ya, jadi main cepet-cepetan. Nanti kalau yang bisa jawab, Ibu kasih hadiah. Tapi ini soalnya gampang sih, tadi udah kesepil juga. Oke, siap? Siap. Oke, aku adalah ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup atau bagian dari makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna. Siapa kamu? Gampang kan? Ada yang tahu? 1, 2, 3. Nadia, apa? Siapa dulu? Kamu? Oh, aku. Bioteknologi, Bu. Ya, benar. Jadi bioteknologi itu ya memanfaatkan mikroorganisme seperti produk atau jasanya itu bermanfaat bagi manusia. Boleh bentar ya. Makasih banyak, Ibu Guru. Terus kemudian siap ya yang kedua ya. Siap. Ibu baca dulu ya. Nah, aku adalah hasil kerja para ilmuwan yang mengubah DNA. Aku sering digunakan untuk membuat insulin dan tanaman tahan hama. Siapakah aku? 1, 2, 3. Kamu. Apa Indana? Vaksin, Bu. Bukan, salah. Saya, Bu. Apa? Oh iya, udah ya. Siapa? Natasha. Teknologi modern. Iya, benar. Jawabannya bioteknologi modern. Natasha, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ibu lanjut ya. Nih soal terakhir nih. Siap-siap ya. Oke, aku diem berarti. 1, 2, 3. Aku kecil, bahkan tidak bisa dilihat mata telanjang, tapi jelasku besar. Aku membantu membuat yogurt, keju, dan obat-obatan. Aku sering dipakai dalam bioteknologi. Siapakah aku? 1, 2, 3. Tiara, apa Tiara? Iya, benar. Bu, aku kasih tahu bagi 2, Bu. Ini buat Tiara. Terima kasih. Oke, karena sudah selesai kuisnya, udah pada semangat lagi kan belajarnya? Semangat. Oke, sekarang lanjut aplikasi bioteknologi. Apa aja tuh aplikasi bioteknologi? Nah, aplikasi bioteknologi ini ada bioteknologi pangan, yaitu salah satu contoh dari bioteknologi konvensional, yang dimana di sini ada pembuatan tempe. Bagaimana cara pembuatan tempe? Jadi pembuatan tempe ini dihasilkan dari fermentasi kedelai dengan melibatkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Jadi selama pertumbuhan jamur ini ada menghasilkan filamen hifa. Nah, terus kemudian ada yogurt. Yogurt itu terbuat dari susu. Jadi yogurt ini adalah minuman susu. Jadi fermentasi itu menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, jadi bakteri ini mengubah laktosa menjadi asam laktat, sehingga efek lainnya itu akan memecahkan protein susu menyebabkan kental. Susunya itu kental. Jadi kenapa yogurt itu kental dan asam? Karena memecahkan protein susu gitu. Kemudian keju. Keju itu melibatkan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, keju ini sama dengan yogurt bakterinya. Nah, keju ini dihasilkan oleh memisahkan padatan susu dari proses koagulasi. Nah, kemudian nata de coco. Nata de coco itu kan ekstrak dari air kelapa. Merupakan produk bioteknologi yang umum dihasilkan oleh bakteri Acetobacter pseudomonas.
Oke, Ibu lanjut ya. Nah, kemudian ada yang namanya bioteknologi dalam bidang pertanian. Jadi, ini salah satu contoh dari bioteknologi modern, yang dimana ini namanya buah tahan busuk. Biasanya kan kalau buah tahan busuk buah yang cepat busuk itu yang dipetik ya. Kenapa? Karena adanya hormon etilen di dalam buah tersebut. Nah, jadi selama pematangan itu dia akan jadi ilmuwan itu mengubah cara kerja hormon tersebut supaya apa? Supaya menghindari buah tahan busuk. Nah, contohnya ini ada tomat flavor saver, yang dimana tomat ini yang menghasilkan rekayasa genetika anak-anak. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya ada bioteknologi dalam bidang kesehatan. Nah, di sini ada antibiotik, yang dimana antibiotik ini produk obat-obatan yang dihasilkan oleh mikroorganisme seperti bakteri atau jamur yang untuk melawan infeksi penyakit seperti penisilin. Ada yang tahu penisilin? Nah, penisilin itu dihasilkan oleh Penicillium notatum. Nah, itu yang Ibu tahu tuh obat yang buat sakit tenggorokan. Nah, terus kalau vaksin itu cairan bakteri yang dari sistem kekebalan tubuh. Jadi contohnya itu vaksin COVID-19. Jadi kenapa waktu itu ada COVID-19? Jadi kita buat menghindari penyakit gitu, berbagai penyakit. Bu, next ya. Nah, di sini ada bioteknologi bidang peternakan. Jadi di mana ini salah satu contoh dari bioteknologi modern. Nah, di sini namanya cloning domba cloning pada hewan. Nah, di sini ada ilmuwan yang mengambil inti selnya itu dari domba A ke domba B. Nah, terus ke domba B karena domba B itu inti selnya itu kosong. Jadinya kenapa dipindahkan? Karena dia tuh melakukan rekayasa genetika. Nah, terus kemudian habis dilakukan itu kan inti selnya kan akan berkembang menjadi embrio ya. Nah, dia itu ditanam tapi ke hewan domba doli yang betina. Jadinya bukan ke domba A atau ke domba B tapi ke domba lainnya gitu. Terus Ibu next. Nah, jadi di sini ada bioteknologi pengolahan lingkungan. Di sini ada bioremediasi. Apa bioremediasi? Bioremediasi ini merupakan proses pembersihan zat pencemar lingkungan dengan menggunakan mikroorganisme. Misalnya jamur dan bakteri. Bioremediasi ini bertujuan untuk apa? Untuk memecahkan atau mendegradasi zat pencemaran menjadi bahan yang kurang beracun. Caranya untuk apa? Caranya gimana? Caranya ini diharapkan dapat mengenal limbah secara aman dan cepat. Nah, kemudian di bawahnya ada namanya biogas. Kalau biogas itu merupakan gas campuran metana, karbon dioksida, dan gas lainnya yang didapat dari hasil penguraian material organik seperti kotoran hewan, kotoran manusia, tumbuhan hewan, bakteri, pengurai metanogen pada sebuah biodigester. Jadi, untuk menghasilkan biogas ini dibutuhkan pembangkitan biogas yang disebut dengan biodigester, yaitu proses penguraian material organik terjadi secara anaerob atau tanpa oksigen. Oke. Nah, di sini juga ada dong dampak positif sama negatif dari bioteknologi bagi manusia dan lingkungan. Apa sih dampak positifnya? Nah, dampak positifnya di sini dapat meningkatkan sistem resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit pada tanaman. Dan kedua, ada membantu dalam mengatasi masalah kesehatan dengan menyediakan obat-obatan untuk memberantas penyakit secara lebih murah. Kemudian, ketiga, dapat meningkatkan nilai tambah sebuah bahan makanan. Hal ini dapat ditemukan pada pengolahan bahan makanan susu yang diubah menjadi keju, mentega, yogurt. Kemudian dapat membantu dalam mengatasi kekurangan bahan makanan. Bioteknologi hadir untuk memproduksi bahan makanan tersebut lebih cepat. Nah, selain ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya pastinya. Nah, dampak negatifnya tuh apa? Dampak negatifnya itu dia tuh gampang terganggunya keseimbangan alam.
kemudian dia akan mengurangi keanekaragaman hayati, kemudian munculnya tanaman supergulma, kemudian mengancamkan kesehatan. Nah, oke. Sudah habis, apakah ada yang ingin bertanya sebelum mengerjakan LKPD? Cukup jelas, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang pertanyaan, kita selanjutnya mengerjakan LKPD ya anak-anak, karena sudah pada paham semua. Jadi Ibu akan membagikan LKPD. Di sini dibagi 3 kelompok. Ibu yang milih atau kalian yang milih? Oke. Ibu aja, Bu. Ibu aja. Oh, Ibu yang milih. Oke, boleh sebaris-baris saja kali ya? Boleh. Ya, oke. Bagi 3 orang ya. Ibu kasih waktu 25 menit kali ya? 20 menit kali ya? Atau 15 menit? Soalnya gampang banget. 15 ya, Bu. 15 menit ya. Kita kan udah pintar. Oke, karena kalian sudah paham semua, 15 menit. Nanti kalau sudah udah selesai, nanti ada salah satu kelompok yang siapa aja yang mau maju nanti maju ke depan buat mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nanti kalau yang berani buat maju ke depan kasih hadiah lagi. Oke. Yeay, aku suka. Oke, Ibu bagikan ya. Apa itu? Nggak usah langsung aja soalnya nih. Pinter banget. Ini di checklist. Pemanfaatan konvensional. Secara langsung konvensional. Iya kan? Ya. Biji kacang kedelai. Biji sih emang bakteri apa? Bukan lactobacillus pakai penicillium. Berarti kita belum hafal. Keju itu susu. Bacillus sweetie. Kecap dari koko. Ini produknya kecap. Kacang kedelai juga. Iya. Zae. Ini lactobacillus. Iya, lactobacillus, bulgaricus. Udah belajar. Aku masih kan udah belajar. Kamu udah kelapa ya, kelapa. Ini malah nata de coco. Oh iya. Yogurt. Oh iya. Susu hot. Susu. Dah.
Oke, ada yang belum ya? Kayaknya belum juga. Ibu mau tanya ibu di sini. Apa? Ibu jadi kalau misalkan produknya itu keju itu menggunakan lactobacillus juga kan ya Bu ya? Iya. Jadi banyak menggunakan mikroorganismenya. Mm-mm. Oke, benar Bu. Terima kasih. Udah semuanya? Ada yang udah? Waktunya udah selesai nih. Sudah, oke. Siapa yang berani maju? 1, 2, 3. Oke, boleh maju. Berarti ada perpecahan itu. Ya udah boleh. Siapa nih yang berani maju ke depan? Ayo siapa? Ayo. Ayo buat mencoba. Iya, satu kelompok. Iya, maju. Maju. Ayo, yeay. Semangat. Oke, jadi nama kita apa? Kita kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, kita dari kelompok 3 dengan saya sendiri Eviva. Terus yang kedua Asrina. ketiga. Saida Balkis. Nah, jadi kalau dari hasil diskusi kelompok kami atas pertanyaan atau soal yang diberikan dari Bu Sanata itu, yang pertama Oke, jadi di sini kan ada disuruh lengkapin tabel perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Nah, di sini yang pertama itu perbedaannya ada memanfaatkan mikroorganisme secara langsung. Nah, itu kita checklist yang bioteknologi konvensional. Selanjutnya yang melibatkan proses fermentasi itu juga masih yang bioteknologi konvensional. Selanjutnya yang menggunakan teknik rekayasa genetika itu bioteknologi modern. Benar. Nah, selanjutnya ini yang menggunakan teknologi sederhana, ini masuknya ke bioteknologi konvensional. Terus ada yang memerlukan biaya yang mahal, ini masuknya ke dalam bioteknologi modern. Dan yang terakhir, ini melibatkan prinsip biokimia dan biologi molekuler, itu termasuk ke dalam bioteknologi modern. Selanjutnya. Nah, terus yang kedua yang B itu disuruh lengkapin tabel juga. Yang pertama itu produknya ada tempe, bahan dasarnya itu kedelai. Terus mikroorganisme yang berperan itu ada Rhizopus oryzae. Iya, benar. Terus produknya yang kedua keju, bahan dasarnya itu susu. Nah, mikroorganisme yang berperan itu ada apa sih ini bacanya? Streptococcus thermophilus. Iya, itu sama Lactobacillus bulgaricus. Terus produk yang ketiga ada kecap, bahan dasarnya itu kedelai. Mikroorganisme yang berperan itu ada Aspergillus wenti. Terus yang keempat ada nata de coco, bahan dasarnya itu air kelapa. Mikroorganisme yang berperan yaitu Acetobacter silinium. Terus produk yang terakhir yaitu yogurt, bahan dasarnya adalah susu. Dan mikroorganisme yang berperan yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, benar. Apa ada yang jawabannya lain? Ada. Oke, berarti benar. Berarti kalian sudah paham. Bentar ya. Nah, ini. Terima kasih, Bu. Oke. Trims ya, Ibu. Makasih Ibu. Nah, iya. Karena sudah paham semua, oke, di sini ada yang mau menyimpulkan nggak? Apa pelajaran hari ini kita? Ayo, ada yang mau nggak? Apa? Ada yang mau menyimpulkan? Kalau nggak ada nih, saya tunjuk nih. Indira deh. Apa Indira? Tadi kan kita belajar bioteknologi, terus perbedaan dari apa tuh bioteknologi konvensional sama modern. Kalau konvensional itu dia memanfaatkan mikroorganismenya secara langsung, terus sederhana. Iya. Terus kalau misalkan yang modern itu dia
menggunakan teknik rekayasa genetika, biayanya Benar. mahal. Iya. Gitu. Terus apa lagi ya? Terus melibatkan prinsip biokimia sama biologi molekuler. Terus tadi juga belajar mikroorganisme yang berperan di makanan-makanan, contohnya kayak tempe itu pakai mikroorganisme Rhizopus. Terus keju itu pakai Lactobacillus bulgaricus, kecap itu Aspergillus lenti, dan lain-lain. Oke, benar apa yang dikata Indira. Ini boleh buat Indira. Oke, benar. Jadi hari ini kita belajar apa pengertian bioteknologi, terus jenis-jenis bioteknologi apa aja, dan pembuatan tempe, yogurt, keju gitu dan lainnya kita tahu. Oke, sebelum itu Ibu izin menutup. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya hari ini dengan baik. Belajar dengan baik, semoga bermanfaat buat kedepannya. Dan mohon maaf kalau Ibu penjelasannya kurang jelas. Nanti bisa dipelajari di rumah masing-masing ya. Oke, semangat untuk materi berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Kakak, udah.